Selamat sore teman-teman kerabat semua. Hari ini tanggal 4 Oktober 2023. Pada jam sore saya kembali berbagi pengalaman dengan judulnya sangat simpel sekali. Di variasi gerak di usia lanjut. Artinya gerakan-gerakan yang dapat kita lakukan di usia lanjut beraneka ragam. Nah teman-teman, beberapa video yang sering saya juga post di channel YouTube yang paling sederhana di antara semua kreator yang ada, karena pengambilan gambar saya lakukan secara pribadi penggunaan taruh HP di depan saja, dan selanjutnya melakukan peragaan seperti teman-teman perhatikan. Nah, tujuan video-video ini tidak lain, sekali lagi saya hanya berbagi pengalaman, terutama adalah memberikan motivasi kepada teman-teman yang merasa usia lanjut terkadang sulit atau agak enggan melakukan satu gerakan olahraga karena masih beranggapan bahwasanya ketika berolahraga memerlukan tempat terlalu luas, waktu terlalu panjang, apakah 30 menit, 1 jam, 1,5 jam, dan lain sebagainya. Namun dalam konsep ataupun video-video yang saya sering unggah, semuanya bernuansa adalah kita berolahraga di usia lanjut yang penting dapat menggerakkan organ tubuh kita, baik otot-otot yang ada di leher, di lengan, bahu, pinggang, pinggul, perut, paha, otot tumit, otot betis dan lutut dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita berolahraga di usia lanjut yang penting dapat mengelastisitaskan, artinya melemaskan otot-otot dari semua organ tubuh yang saya sampaikan tadi di depan. Artinya kita dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Gerakan apapun dapat kita lakukan. Seperti peragaan-peragaan yang saya sampaikan ini memang mengandung unsur bela diri. Nah, kebetulan saya juga menggeluti olahraga bela diri yang di Bali namanya Batu Negara. Nah, sehingga gerak-gerakan senam dan jurus itu saya kombinasikan seperti teman-teman perhatikan. Gerakan-gerakan ini sebenarnya simpel, artinya boleh dikatakan semudnya kita, mana mau gerakannya, apakah ke depan, apakah ke samping, mau memukul, mau menangkis, apalah, yang penting itu memang keluar dari perasaan niat kita sendiri. Itu kan jauh lebih bagus daripada kita meniru gerakan yang artinya terkadang mesti menghafal. Nah, kecuali memang beberapa poin dalam konteks melakukan gaya seperti itu boleh-boleh lah. Karena tapi saya lebih cenderung, kalau saya sendiri memang kelihatannya ada yang menanyakan ini adalah tai chi dan sebagainya. Dalam gerakan silat hanya posisi tangan termasuk juga jangkar yang kita peragakan ini semuanya sama ada gitu. Hanya saja cara memainkan, ada gerakan lembut, ada gerakan agak keras dan lain sebagainya. Oke, kembali ke teman-teman. Jadi itu pembukaan saya memang sedikit agak panjang. Serang gerak-gerakan ini merupakan gerakan yang penting ada pakemnya. Apa yang saya sampaikan sering dalam video-video yang saya unggah di YouTube, bergerak melalui proses seperti ini. Terkadang harus menjulurkan tangan keduanya ke depan seperti sekarang ini. Terkadang juga yang paling penting adalah memposisikan kaki. Jadi salah satu kaki kita usahakan berbentuk 90 derajat dan satu kaki berbentuk lurus. Nah, arah manapun, kalaupun itu kiri yang lurus, berarti yang kanan adalah melakukan tekukan. Atau keduanya boleh dalam posisi memasang jangkar. Nah, sehingga penempatan tangan biar kelihatannya simetris, inilah perlu pengolahan. Apakah di saat kita akan meliuk-liukkan badan ataupun apalah, yang penting kesimetrisan kita membawa gerak tersebut adalah nyaman. Dan termasuk juga kapan menambahkan tenaga besar, kapan tanpa menggunakan tenaga. Tetapi bagi pemula ataupun untuk teman-teman belum mendapatkan ide itu, tentunya harus melalui proses sesuai dengan mood kita. Manapun kita bisa bergerak ke depan, ke samping, ke belakang, mundur, maju, bertenaga ataupun tidak bertenaga. Itulah secara poin yang dapat saya sampaikan. Artinya gerakannya tidak menggunakan pakem-pakem harus sama, namun yang mesti diperhatikan itu adalah posisi jangkar, karena inilah yang akan membuat tubuh kita cepat menjadi panas, termasuk juga kita dapat melakukan gerakan satu olahraga, apalagi seperti sekarang
ketika posisi salah satu kaki lurus dan badan ataupun tubuh kita menekan di salah satu kaki yang menekuk di saat bangun seperti sekarang ini ya cukup, sebenarnya ini cukup memerlukan power. Kalau hal tidak demikian akan cepat terasa atau tetap menjadi perjalanan teman-teman sudah terlewatkan berapa kali fase, yang lebih tuh 4 atau 5 saya lupa tadi untuk menghitungnya, 4 kali gerakan dengan jeda ya paling maksimal 30 ataupun setengah menit per gerakan tersebut. Ini setiap olahraga saya berusaha kembali membuka baju, dan kalaupun kondisinya tadi teman-teman bisa lihat di luar saya menggunakan baju training, kedua di dalamnya adalah baju keras seperti yang teman-teman perhati, karena tujuannya adalah ketika bergerak seperti tadi agar cepat menjadi panas. Sekarang saya tunjukkan pada tangan kenapa itu menjadi cepat menjadi panas, karena gerakan yang dilakukan tersebut merupakan gerakan sudah bertenaga tanpa kita harus mengalirkan tenaga baik itu ke jangkar kanan pun kiri dengan posisi tadi, itu cukup sudah membuat tenaga kita sedikit kehabisan. Nah, sekarang saya tambahkan di belakang untuk ke depan, mudah-mudahan saya masih sehat dapat berbagi kepada teman-teman. Gerakan yang saya sampaikan dari beberapa video sebelumnya itu memang ada gerakannya lemas ataupun istilahnya lemah lembut, namun kalau hal ini digunakan secara speed ataupun refleks seperti inilah dia salah satu contohnya. Jika kita menunjukkan tangan tentunya bisa digunakan di saat penggunaan memukul. Tapi sekarang saya gunakan medianya adalah samsa, jadi tenaga yang keluar dari gerakan tersebut tentu merupakan kombinasi ataupun kerjasama antara gerakan pinggang, pinggul, getaran tubuh termasuk juga tumit di bawah. Tidak bisa dilakukan hanya kekuatan pada tangan saja menurut pengalaman saya, namun itu kombinasinya adalah kelemasan ataupun lentingnya yang ada pada gerakan tubuh kita, baik itu di pinggul, pinggang, tumit, gerakan paha sedikit saja bergerak atau melakukan ke depan condong seperti yang saya peragakan ini sudah mengandung tenaga, tinggal mengantarkan gerakan tersebut tenaga yang kita salurkan tersebut ditambah dengan gerakan kebersamaan antara pinggang, pinggul, bahu, lengan, tumit ke bawah, itu akan menjadi suatu gerakan refleks. Nah, kalau hal ini teman-teman yang seusia saya sekarang adalah 61 tahun, terkadang karena senang saja memperagakan gerak-gerakan ini akan menjadi suatu keasikan, sehingga variasi untuk berolahraga bisa lanjut banyak cara saya dapat lakukan. Nah, sekarang untuk merealisasikan artinya inilah dengan durasi waktu yang tadi saya ukur, kita bergerak dengan senam tadi 5 menit dan ditambah dengan gerak-gerakan variasi tadi ketika saya menggunakan baju hitam 1 menit sekitar 5 menit 6 menit suhu tubuh ini sudah cukup agak panas, dan kalaupun ini kurang lebih dari 1 menit saya membuka baju ini, otomatis keringat akan lebih mengucur baik di leher, di dada, bisa juga di punggung. Nah, inilah yang saya perlukan untuk berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa.